Mudah-mudahan semuanya pada sehat. Kita hari ini mau belajar caranya mengerjakan untuk UAS. Nah, soalnya sih hampir sama kayak waktu TS ya. Nah, di bawah ini terdapat 85 sales. Nah, 85 sales berarti ada N-nya ada 85 yang berjualan sejak tahun 2018. Dolar USD sebagai acuan mata uang utamanya, mereka menjual barang antik. Nah, barang antiknya nggak dikasih tahu nih, cuman dikasih taunya barang antik dari tipe A sampai tipe C. Dengan syarat mereka minimal dapat menjual satu barang tiap bulannya. Di mana A adalah barang antik kualitas terbaik, B kualitas baik, C adalah kualitas cukup baik. Di bawah ini adalah data setiap sales di bulan Juni sejak tahun 2018 sampai 2021. Berarti ada 4 tahun. Sayangnya di tahun 2020 COVID-19 menjadi wabah besar dunia dan memberikan dampak besar penjualan para sales. Nah, ini adalah kurs mata uang ya. Selain kurs mata uang, di sini adalah pertanyaan-pertanyaannya, ada 18 pertanyaan. Nah, ini adalah laporannya. Nih, jadi ini namanya bukan nama pemilik saham ya, tapi nama salesnya yang bisa jualan. Ya kan? Nah, kita mau menghitung ini semua. Ya kan? Jadi ini barang antik A tahun 2018, contoh si Mira menjual satu dengan harga $374. Ya kan? Ini pakai US dollar. Nah, nanti kalian ubah sesuai dengan yang disuruh di sini. Catatan. Nah, ini berarti kerjain 1 sampai nomor 18 yang digunakan dinar Tunisia. Dinar Tunisia adalah kali 3. Dan yang dipakai adalah Juni 2020 serta barang antik tipe A sebagai data olah berkelompoknya. Nah, di sini berarti kalian sudah saya siapkan di paling bawah. Nah, inilah pakai harga Tunisianya. Oke. Nah, di sini udah dapat nih harga si Tunisia kan. Nah, kita karena yang disuruh barang tipe A berarti kita fokus ngerjain yang ini. Kalau misalnya nanti UAS tipe B-nya disuruh barang tipe E berarti fokus ngerjainnya yang ini. Apa yang disuruh itu yang dikerjain, oke? Nah, yang ini kan disuruhnya 2000 berapa tadi? Ada yang ingat nggak? Ke atas lagi. Nah, 2020 berarti bukan yang 2018 kan? Nah, yang dikerjain berarti yang ini. Nah, ini sudah rumus, jadi pasti nanti kalian sudah dapat dalam bentuk penggantinya. Misalnya kalau pengisian apa atau apa, kursnya udah berubah langsung. Nah, setelah di sini nanti langsung aja nih. Nih, udah saya pisahin ke sini. Kalau tipe A. Jadi kalian lihat aja paling bawah langsung. Ya. Sorry, bukan 85 ya. Tapi 65. Berarti soal juga saya harus rubah dulu. Nah, oke. Nah, di sini oke, kita sudah dapat nih. Ini adalah si Tunisia tahun 2020. Nah, karena COVID-19, alhamdulillahnya, syukurnya para sales bisa jualan minimal bisa jual satu produk nih. Ya. Nah, di sini mereka jual produknya adalah sebesar ini. Sekarang tugasnya kita adalah bikin apa pertama? Ada yang ingat? Iya, jumlah kelas. Nah, caranya di sini. Mana? Bentar. Nah, ini kan N sama dengan 22. Kalau tadi berarti N-nya sama dengan 65.
Berarti kita harus nyari nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, cara carinya filter aja biar gampang. Bentar ya. Nah, di sini terendahnya berarti 807 dan yang tertingginya adalah 1206. Nah, di sini masukkan 807 di sini mana tadi? 1206 dikurang 807 sama dengan 399. Nah, habis itu tadi katanya apa lagi? Di sini dikatakan. Nah, di sini dia bilang 1 plus 3,322, jangan sampai salah ya. Log n, n-nya di sini kan 22, tapi di sana 65. Maka dimasukkan contoh pakai kalkulator. Kalau ini tetap waktu pelajaran kita UTS ya. Jadi insya Allah untuk mengingat ya. Nah, masukin 1 tadi katanya gimana? 1 tambah 3 koma berapa? 322 log 65. Maka sama dengan 7,022. Nah, 7,022 berarti kelar untuk pertanyaan nomor 1. Dia tadi nanya berapa jumlah kelasnya, ya kan? Tunggu, kita naik lagi ke atas. Ya, nah, jadi pokoknya nanti lihat kalau soal, lihat aja paling bawah, udah saya siapin. Nah, tadi berapa jumlah kelasnya udah dapat, berapa interval kelasnya berarti sudah dapat juga dong. Yang ini 12.206 dikurang 807 kan? Sama dengan 399. Nah, sekarang 399 tinggal dibagi ke kelas. Ya kan? 7 sama dengan berarti intervalnya 57. Nah, di sini kita sudah dapat nih sampai di sini. Kalau di sini interval kelasnya 7,4. Nah, sampai di situ, di sini disuruh buatlah tabel kelas dan frekuensinya pada saham yang diminta. Tambahkan nilai tengah kelasnya. Tambahkan nilai tepi kelasnya dengan 2 desimal di belakang koma. Dan buatlah rata-rata hitungnya atas data berkelompok dari soal nomor 3. Jadi, pertama kan kita buat kelas dulu nih. Buat range kelas ya, intervalnya. Nah, dimulai dari 807. Nah, di sini 807 ditambah 57 berarti 864, ya kan? Nah, inilah yang dimasukin semua, masukin ke sini. Oke? Paham sampai sini? Nah, setelah itu cara nyari nilai tengah kelasnya gimana, Pak? Ada yang ingat? Rumusnya di sini. Nilai tengah kelas. Nah, mana nilai tengah kelas nih? Nilai bawah ditambah nilai atas dibagi 2. Jadi berarti nih 807 tambah 864 adalah 1671. Ya, 1671. Tinggal dibagi 2 maka jadi 835,5. Inilah nilai tengah kelasnya. Setelah nilai tengah kelas dapat, terus ngapain? Kata dia minta nilai tepi kelas dengan 2 desimal di belakang koma. Nah, tepi kelas. Nah, tepi kelas kayak contoh ini. Dia kan 77, berarti di sini 76,95 kan? Maka dari itu di sini 807 berarti jadi 806,95. 865 berarti jadi 864,95. 923 berarti di sini 922, nah, jangan lupa di kelas ke-7 dia punya 2, yaitu nilai tepi kelas bawah sama nilai tepi kelas
atas. Nah, tepi kelas bawahnya 1155 jadi 1154,95. Nilai tepi atasnya berarti tinggal nambahin 0,05. Jadi 1212,05. Pak, jangan lupa nih saya kasih tahu mention. Kadang anak-anak suka salah di sini. Kan tadi di sini 1154, berarti lanjutnya di sini 1155 kan? Nah, tapi karena di sini dia ingatnya adalah balik lagi ke sini. Oh ya, nggak usah balik ke sini, berat. Nah, tapi Pak, di sini kan nilai maksimal yang ada di sana cuma 1206. Berarti harusnya di sini 1155 sampai 1206 dong. Enggak. Kenapa? Karena dia harus intervalnya semua disamakan 57. Walaupun di sini walaupun di sini dia mulainya 1155, bukan berarti di sininya diselesaikan di 1206. Tapi diselesaikannya tetap sampai dengan interval 57. Berapa interval 57? Yaitu tadi 1155 ditambah 57. Nah, ini dia. 1212. Jadi, ada beberapa pasti anak-anak yang salah di sini. Nah, ada juga anak-anak yang salah di sini. Dia tidak pakai batas atasnya. Paham? Nah, jadi ingat ini dua ini sudah saya mention. Sekarang frekuensi. Nah, kita masuk ke frekuensi. Di sini kita hitung. Yuk kita hitung. Nah, karena ini sudah mengurut, jadi kita tinggal ngitungnya lebih gampang. Nah, di sini 807 sampai 806 kita hitung. 806 tadi katanya. 807 sampai 864. 67 masuk nggak? Berarti sampai sini. Berarti konnya 4. Warnai biar kalian ingat kalau ini sudah selesai. Nah, selanjutnya, nah ini kan 4 ya. 865 sampai 922. 65 sampai 922. 930 masuk nggak? 909 masuk karena di bawah 922, ya kan? Berarti ada berapa konnya, lihat 9. Berarti masukin frekuensinya 9. Gampang nggak? Enak kan? Ya, nanti ngerjainnya ribet ya. Sabar ya. Loh, kenapa ini? Hehehe. Kenapa ini? Hihi. Oke, dah. Sekarang 923 sampai 980. Nah, 923 sampai 980 kan tadi. Nah, 990 nggak masuk. Tapi 975 mah. Nah, totalnya konnya 9. Berarti masukin 9 lagi. Enak nggak? Kalau caranya ngerti pasti enak ngerjainnya. Nah, 981 sampai 1038. 981 1038. Nah, 1038 masuk nih. Dapat nih. Ada berapa? Ada 3. Masuk, ada konnya 10. Berarti masukin di sini 10. 1039 sampai 1096. Ini belum kita warnain. 1039 sampai 1096. Berarti 95 masuk. Total konnya 9, masukin. Nah, 9 kan? Nah, terakhir 2 lagi, 1097 sampai 1154. 1154 di mana kamu? 55 masuk nggak? Berarti sampai 1146 ya. Nah, konnya ada 5. Nah, masukin 15. Oke? Ini frekuensi 15. Terakhir 1155 sampai 1212. Nah, ini dia yang terakhir. Ada konnya 9. Kalian gak usah takut salah ngerjainnya. Hitung aja dulu ini semua. Nah, masukin 9. Nah, baru dijumlahkan.
pakai autosum, harusnya nilainya 65. Kalau nilainya enggak 65, salah. Kenapa 65? Karena datanya sampai 65. Jadi itu sebagai acuan kalian. Jadi nggak usah bingung dulu. Bener nggak ya tadi hitungan gua, salah nggak ya? Salah nggak ya? Kerjain aja dulu sampai akhir. Terus dijumlah. Kalau memang hasilnya 65, berarti yang kalian kerjakan benar. Oke. Nah setelah itu kita masuk ngapain nih? Dia bilang kan tepinya udah dapat, frekuensi udah dapat. Buatlah rata-rata hitungnya atas data berkelompok dari soal nomor 3. Cara cari rata-rata hitung gimana? Oke. Nah, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Berarti kita cari lagi. Kita masuk ke konsep ukuran pemusatan sepertinya. Kita loading. Kita cari. Nah, ini dia. Oh, berarti caranya itu harus FI kali XI. Nah, kita sudah tahu nih frekuensinya. Nah, tinggal dikali dengan apa? Dengan nilai tengah kelas. Nih, nilai tengah kelas kali frekuensi, maka ini. Oke. Nah, masukin. Ini berarti 3342 dari 835,5 kali 4 ya. Nah, ini dimasukin semua hasilnya ini dijumlah. Oke. Setelah dijumlah, nah cara cari nilai rata-ratanya berapa? Berarti tinggal ini dibagi 65. Inilah rata-ratanya. Seru nggak sampai sini? Gampang ya? Masih gampang. Nah, frekuensi kumulatif, masih ada yang ingat? Bahwa frekuensi kumulatif adalah dia dilihat dari kelas sebelumnya. Kelas 1, kelas sebelumnya 0, maka frekuensi kumulatifnya adalah. Nah, kelas kedua frekuensi sebelumnya, berarti kelas ke-1 jumlahnya ada. Nah, frekuensi kumulatif kelas ketiga, berarti jumlah kedua ditambah ke-1 adalah 13 sampai ke bawah. Nah, jangan lupa dia hampir mirip sama nilai tepi kelas. Dia punya nilai yang ada 2. Nah, di sini berarti kan dia kelas ke-7 nih. Kelas ke-7 kan berarti isinya kelas ke-6 sampai kelas ke-1. Totalnya adalah 56. Ya kan? Nah, di sini dimasukin 56 yang di atas, tapi dimasukkan juga kelas pengakhirnya di kelas ke-7 adalah 65. Paham sampai sini? Nah, Pak, yang ini apa? Nanti, belum. Yang ini untuk nanti soal selanjutnya. Nah, sekarang tadi kita sudah selesai ngitung-ngitung si frekuensi. Sekarang pertanyaan selanjutnya apa sih? Kan berarti sampai rata-rata udah kelar. Dia suruh nih, nah cari median datanya dan buat frekuensi kumulatifnya. Nah, frekuensi kumulatif kita sudah buat. Sekarang kita cari median datanya dan buat frekuensi kumulatifnya. Median datanya di mana ya? Kita cari. Sebentar ya guys, agak lama. Internetnya sedih amat sih. Nah, oke. Bisa nggak? Loh, kok saya sedang offline? Sebentar ya.
sedang offline sih ya. Coba pakai wifi saya. Connectionnya dari kampusnya bapuk. Jadi mau nggak mau pakai punya saya bentar ya, lagi skut ya. Oke. Terjadi error. Why? Ya dong, bisa dong. Oke. Oke, sepertinya harus diputar dulu. Oke. Jadi kita kan tadi baru di nomor 7 ya. Sebenarnya ini gampang, cuman harus ngelihat ke materi ininya. Bentar ya. Internetnya kayaknya pada bagus semua.
Y. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Bisa buka. Aduh. Sebentar ya. Oke. Jaringan juga, jaringan saya juga nggak bagus. Bagus. Sedih. Ah? Udah bisa. Oke. Nah, emang begitu dia kalau jaringan ini, dia harus dipermalukan dulu, baru dia bekerja. Kalian lihat kan? Tiba dia mau diganti dia malu gitu kan? Gue bisa kok kata dia. Cuman lu nya aja nggak tenang kata dia. Harus begitu memang. Gitu. Sabar ya guys. Nah, dia masih di mata kuliah ya, di pertemuan ketiga. Nah, ini dia. Saya mau ngasih tahu ini adanya di mana. Kok bisa muncul-muncul langsung gini rumusnya loh. Jangan sampai salah, rumusnya dari sini. Di mana? Kan tadi dia nyuruh cari mediannya. Rumus median adalah L ditambah N bagi 2 dikurang kumulatif frekuensi dibagi frekuensi dikali 1, ya kan? Nah, di sini L-nya itu apa? L-nya itu adalah si nilai tepi kelas, ya kan?
Nah, waktu kita belajar di sini pun, nah ini dia kan, pakainya yang tepi kelas, ya kan? Mengikuti dengan ini, tadi kan rumusnya adalah tepi kelas ditambah apa tadi? Ditambah ini N dibagi 2 dikurang kumulatif frekuensi. N-nya tadi 65 dibagi 2 jadi 32,5. Nah, 32,5 dikurang frekuensi kumulatif. Nah, frekuensi kumulatifnya 32. Kenapa pakai yang 32, Pak? Nah, di sini tadi kita belum bahas. Kan mediannya adalah 32,5. Berarti dia di frekuensi kumulatif yang dipakai adalah 32. 32,5 berarti di atasnya 32 kan? Nah, maka dia pakainya yang ini. Kalau misalnya pakai 22, masih ada sih yang 32 yang lebih dekat dari 32,5. Maka pakainya yang 32. Nah, dengan begitu tadi si 32,5 ini kan 65 bagi 2. Dikurangi 32 baru dibagi 9 si frekuensi. Nah, ini dia. Dibagi 9 dikali interval. Nah, makanya dia harus tarik garisnya 1 begini. Nah, inilah yang dipakai. Nah, hati-hati, bukan nilai tengah kelas yang dipakai, tapi tepi kelas. Jadi 13895 ditambah 32,5 dari 65 bagi 2 dikurang frekuensi 32, frekuensi kumulatif dibagi 9 dari frekuensi baru kali interval. Intervalnya berapa? Pakai yang 57. Berarti ini kali 57 bukan 19. Oke. Nah, setelah di sini ya kan? 32,5 dikurang 32 berapa? 0,5. Berarti ini dong. Ya kan? Sekarang 0,5 dibagi 9. 9 itu ini frekuensi. Dapatnya ini 0,055556. Nah, baru dikali interval. Intervalnya tadi 57. Maka hasilnya adalah 1038,95 tinggal ditambahin si 3,166. Maka hasilnya 1042,1167. Ini tinggal ini ditambah ini. Ingat? Paham? 0,5 dari mana? Dari 32,5 dikurang 32. 0,055 dari mana? Dari 0,5 dikali dibagi 9 yang di sini frekuensi. Oke, 3,169 dari mana? 0,005 dikali 57 interval. Oke, nah sekarang nomor 8 tentang si persentil. Nah, persentil kita sudah belajarin juga. Nah, di sini kita masuk ke persentil. Sebentar. Nah, ini ada kuartil, ada desil, ada persentil. Nah, persentilnya caranya seperti ini. Berarti persentil yang disuruh nyari adalah 50. Berarti 50 N dibagi 100. Nah, N-nya ada berapa? 60. Berarti 50 kali 65 adalah 3250. Jadi 32,5. Gitu ya caranya ya. F23 kita lihat F23 bener nggak? Nah ya, karena N-nya 65 maka jadi si 50 kali 65. Nah sekarang persentil 50 ini caranya gimana? Ini kata dia. Kalau rumusnya kan ini. Kita balik ke sini dulu. Nah, rumusnya kan gini. Sorry, ini desil ya. Persen. Oke nih. Rumusnya kan gini. 99 N plus 1 dibagi 100. Nah, berarti yang di sini sama L ditambah
Ya kan? Ini adalah persentilnya tadi dibagi 100 dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kali interval. Nah, di sini sama kayak tadi, P50 ada di mana? Nih, jadi kan gini. Ini kan tadi 50N ini adalah 3250 dibagi 100 jadi 32,5. Dapatnya berarti sama di sini kan? Di atasnya di atasnya 32. Maka ini adalah frekuensi kumulatif. Berarti kita pakai yang ini. Nah, ketika kita pakai yang ini berarti sama kayak tadi. Tinggal apa? I kali N bagi 100 kan berarti sama 32,5. Dikurangi 32 sama dengan 0,5. Nah, terus dibagi, dia bilang 32,5, di sini 9, dibagi 9. Maka sama kayak yang median ini, maka 0,5 dibagi 9 hasilnya adalah 0,055. Nah, sampai sini 0,55 yang ini tinggal dikali interval. Maka hasilnya adalah tinggal tambahin 3,166. P50-nya adalah 1042. Akan sama nilai median sama P50 karena berada di tengah-tengah kayak kita kemarin belajar. D9 berarti P90. Ya kan? Nah, kuartil 4 berarti D10. Kalau kalau kuartil 2 berarti P25. Ya kan? Nah, itu sama. Sekarang dia nanya lagi nih. Berapa? Waduh. Baru datang Mbak E. Ya, pun salah. Nah, di sini ditanya lagi. Berapa standar deviasinya? Nah, ini kita baru masuk ke mata kuliah setelah UTS. Ya kan? Kita. Nah, kita masuk ke mata kuliah UTS. Nah, standar deviasinya nih. Kita masuk ke sini bentar. Tunggu, kita lihat. Berarti satu lagi. Nah ini dia, kita masuk ke standar deviasi. Bentar ya guys. Nah ini dia standar deviasi, masuk rumus yang ini. Kita masuk terus ke bawah. Nah, untuk rumus standar deviasi, ya kan, deviasi rata-ratanya adalah ini. Median sama dengan sigma frekuensi X dikurang X bar dibagi N. Nah, kita harus cari ininya dulu. Nah, kita tadi sudah nyari Fx-nya, dapat ya. Nah, sekarang kita nyari X dikurang X bar yang ini. Caranya bagaimana? Caranya tinggal 800 yang nilai tengah kelas ini dikurangi dengan nilai rata-rata. Jadi nilai tengah kelas dikurangi nilai rata-rata, maka dia akan minus. Ya kan? Sampai kalau misalnya dia nilai tengahnya lebih tinggi dari rata-rata, baru dia plus. Paham? Nah, setelah udah sampai di sini, baru dipangkatin 2 lagi. Nah, 198,092 kali 198,092, ya kan? Berarti inilah dia hasilnya. Akhirnya plus. Nah, ini kan tadi X pangkat 2. Mana? Tunggu bentar.
Nah, ini dia. Jadi standar deviasi pakai rumusnya yang ini. Nah, tadi kita X dikurang X bar sudah. X dikurang X bar pangkat 2 kita sudah dapat. Sekarang X dikurang X bar pangkat 2 tapi pakai yang frekuensi. Nah, ini dapatnya dari sini. Si frekuensi dikali X bar. Maka si frekuensi dikali X dikurang X bar yang udah pangkat 2 pakai yang ini. Nah, hasilnya di total jadi segini. Nah, total inilah yang akan masuk ke standar deviasi 739,355. Jadi angka yang di sini pindahin ke sini. Nah, dibaginya adalah N-1 karena N-nya ada 65 berarti jadi 64. Maka totalnya standar deviasinya adalah 11.552, sekian. Oke. Nah, dari situ setelah itu ngapain? Ini diakarkan. Nah, akarnya sama dengan ketinggian. Oke ya. Nah, akar yang tadi setelah diakarkan 11.000 sekian-sekian, inilah dia. Sorry, jadi ini kita nyari varians dulu, baru kita nyari standar deviasinya. Nah, inilah dia. Jadi akar dari varians ini adalah standar deviasinya. Oke? Paham sampai sini? Nah, sekarang kita masuk ke si Leperes, Pace, Drobis dan kawan-kawan. Pusing nggak? Enggak kan? Masih bisa ngikutin. Nah, di sini dia nyuruh nih cari angka indeks kuantitatif relatif sederhana tipe B. Ya kan? Karena disuruhnya tipe B, berarti kita harus kumpulin yang B. Nah, ini 2018 hanya fokus ke B. 2019 fokus ke B. 2020 fokusnya ke B. 2021 fokus tetap ke B. Karena yang disuruh adalah cari angka indeks kuantitatif relatif sederhana tipe B. Begitu juga kalau yang disuruh tipe A berarti fokusnya yang A. Nah, di sini kalau yang A nomor 10 disuruhnya harga. Kalau yang B di sini kuantitas. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita pakai yang ini, yang kemarin. Kita pakai kuantitas dulu. Karena kita harga, kita pakai harga. Nah, ini indeks harga. Ya kan, indeks harga. Nah, caranya tinggal kalian langsung ke bawah karena saya sudah pasti kasih di bawah. Ini kan masih dalam USD. Nah, di bawah sudah ada yang Tunisia dolar. Nah, di sini kalian tinggal ambil yang tengahnya. Nih, ini saya tulis lagi di bawah biar kalian langsung ngambilnya gampang. Tadi yang disuruh nomor 10 adalah harga tipe A. Berarti yang dimasukin harga mana? Harga tipe A ini. Ini. Harga tipe A 2018 masukin 1091,08. Oke, tunggu. 2018 kenapa beda 1000? Nah, ini kalau harga pakainya adalah rata-rata karena penjualannya kan beda-beda harganya. Jadi caranya adalah rata-ratanya. Ketika kalian totalin semua, ini kan udah saya rata-ratain. Jadi yang kalian pakai adalah yang 1091. Ya. Jadi yang dipakai yang ini kalau untuk harga. Udah saya pakai gini. Jadi harga, nah, di sini disuruhnya adalah tahun 2018, berarti masukin 1091,8. Ini harga ya.
Nah, terus berapa lagi? 2019 pakai yang 1136 karena ini barang tipe A untuk tahun 2019. 2020 tipe A berarti yang harga yang berapa? Betul, 1031. Yang tipe A untuk Juni 2021 sama nggak? Sama ya. Nah, setelah itu baru indeks. Nah, indeksnya adalah acuannya tadi apa? Kata di sini. Acuannya adalah, lihat, acuannya menggunakan data Juni 2020. Berarti kita kan sudah masukin nih harga-harga tadi. Berarti sebagai acuannya adalah si Juni 2020. Cara mengerjakan indeks gimana? Kalau acuannya adalah 2022 kan berarti 1014 dibagi 2461 dikali 100 karena acuannya 2022. Nah, sama dengan yang ini berarti acuannya adalah si tahun 2000. Nah, berarti acuannya si 1031 yang kalian udah tulis di sini. Nah, berarti indeksnya adalah 1091 dibagi, betul, paham? Mulai puyeng ya? Sabar, masih banyak. Nah, begitu juga 1000. Kalau 2019 berarti dibagi, ingat aja acuannya itu sebagai pembagi. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih ke kuantitatif relatif sederhana tipe B. Acuannya tetap tahun 2020. Berarti ingat yang ini nanti acuannya, pembaginya. Tapi kita mau cari dulu kuantitatif relatifnya kan? Nah, balik lagi ke sini. Ingat paling bawah udah saya kasih sebagai gampang untuk ngeceknya. 2018 yang dimasukin nilai yang mana? Yang disuruh B. Betul. Jadi yang dimasukin nilai ini. Karena inilah kuantitasnya untuk 2019 yang 2018 yang B. Nah, 2019 yang dimasukin berapa? Berapa? Iya, 455. Sama kan? 195, 455 kan? Oke, lanjut. Nah, berarti yang Juni 2020? Mantap, udah pinter tuh. 2021? Nah, jadi ini 65 sama 163. Gampang kan? Karena saya udah gampangin tuh di bawah. Saya kasih tanda biar kalian gampang. Cara bikin indeksnya tadi acuannya 2000. Berarti untuk 2018 cara pembagiannya gimana? Iya, betul. 195 dibagi 65. 2019? 455 dibagi 65. 2020? Iya, betul. 65 dibagi 65. Jangan jadinya bingung, ya. 2021? Oke. Sekarang kita masuk tadi sudah harga, sudah kuantitatif, kuantitas. Sekarang nilai relatif. Nilai relatif berarti totalnya. Nah, di sini tetap acuannya tetap 2020. Yang dimasukin berarti yang mana kalau untuk 2018? Bentar. Hah? Dia suruhnya tipe apa? Tipe C. Nah, jadi yang dimasukin betul. Yang dimasukin 83.309. Kalau yang 2019? Ya, karena tipe C 235. Tuh, sama kan? Terus lanjut 2020?
Iya, gampang nggak? Jangan salah lihat dia Tunisia atau dolarnya ya. Itu aja yang penting. Nah, satu lagi. 229 ya, oke. Ini caranya seperti apa indeksnya berarti? Dibagi. Iya, betul. Sekarang 2019. Oke, dah gampang kan? Sebenarnya gampang, cuman puyeng di situnya doang, ya kan? Jadi harus hati-hati ngeceknya detail. Itulah puyengnya di situ. Makanya saya kasih gampang. Kalau misalnya tadi saya nggak ngasih gambaran ini, kalian naik lagi ke atas puyeng kan? Ini yang mana yang A, yang mana yang B, yang mana C kan gitu. Makanya saya kasih tabel bawahnya saya giniin lagi, jadi kalian gampang bukanya. Oke? Gampang ya? Oke, dah. Terus sekarang kita masuk ke, nah agak mulai nih puyeng lagi. Cari angka indeks kuantitas agregat sederhana. Agregat sederhana kita buka. Nah, nih. Nah, ini kan dia seperti ini. Nah, sekarang semua kuantitas dimasukin. Baik A, B, sama C. Nah, di 2018 berarti yang dimasukkan berapa? Yang kuantitas. Iya. Semua kuantitas tipe A, B, C dimasukin. Enggak. Dimasukin aja. Jadi 2018 tipe A yang dimasukin yang mana? Oke, yang B? Baik, oke, yang C? Nah, itulah yang dimasukin di sini. 129, 195, 97. Baru di total. Totalnya dari 3 ini. Nah, baru nyari indeksnya gimana? Nanti. Berarti kalau 2019 kuantitas yang dicari, yang dimasukin yang mana? Benar nggak? 196, 455, 259 ya. Oke. Sekarang 2020. Kok 57? Kuantitas. Nah, jangan sampai salah. 65, 65. Kuantitas. Jangan lari ke Budi. Oke, nah yang terakhir 2021. Oke. Kan 65, 65, 65, 129, 163, 65. Ini di total semua, cara indeksnya sama. Pakai acuan 2020, berarti 421 dibagi 195, jangan salah. Inilah dia hasilnya. Tuh, ya. Oke. Tuh, 421 dibagi 195. Nah, itu tadi kita sudah pakai kuantitas agregat. Sekarang kita mau tahu indeks Ley-Peresnya. Tapi seru kan jadinya sebenarnya. Begitu luas kan. Ya, makanya 1 hari saya kasih ya. Nah, indeks Ley-Peres adalah HTKO dibagi sigma HOKO. Nah, di sini kali 100. Hati-hati. HTKO. Nah, di sini. Tadi apa katanya? HTKO. Nah, dibagi HOKO. Nah, mau nggak mau harus cari tahu dulu HOKO sama HTKO-nya kan. Nah, HO itu apa? Harga awalnya. Nah, harga acuannya. Nah, di sini harga acuannya kan kita dari tadi semua 2020. Ingat ya. Nah, 2020. Nah, HT-nya yang dia suruh adalah Ley-Peres pada 2021. Berarti pakai harga 2021 sebagai HT-nya. Paham? Nah, di sini KO-nya pakai lagi kuantitas 2021.
Agak ribetnya di situ. Nah, baru kalian bisa kalikan. Nah, harga 2020 yang dimasukin karena di sini adalah 2020, berarti yang dimasukin di sini yang mana? Yang ini kan? Yang pakai yang mana? Harga yang dipakai. Tiga-tiganya 1031, 887 sama 806. Nih 1031, 887 sama 806. Harga 2021-nya masukin, berarti yang mana? 1046, 902 sama 818. Ini yang dimasukkan. Nah, kuantitas 2020-nya masukkan 65 karena Covid ya. Jadi jualannya kecil. Nah, tinggal ngikutin dia bilang apa tadi? Di sini HOKO ya kan? Berarti harga 2020 kuantitas 2020 kalikan. Nah, yang ini HTKO berarti ini kali ini ya kan? Nah, sudah sampai bawah di total. Terus ngapain? Inilah dia. Jadi pembaginya apa? HTKO dibagi HOKO. HT berarti 179 dibagi 177. Iya nggak? Itulah indeks leperesnya. Goyangnya di situ pelan-pelan. Yang penting harus pelan-pelan ngecek ininya. Jangan sampai salah. Gitu, karena saya udah kasih tabelnya semua, tinggal kalian harus pelan-pelan paham di situnya. Oke? Nah, begitu juga dengan indeks PASE. Nah, indeks PASE dia kebalikannya. HOKT, HTKT. Nah, HO-nya tadi tetap 2020, HT-nya 2021, tapi kuantiti yang dimasukin bukan 2020 karena kan tadi KO, tapi ini pakai yang KT. Ya kan? Jadi, maka ini pun dikalinya begitu. Nah, setelah itu berarti kita lihat tadi rumusnya adalah HTKT dibagi HOKT. HTKT berarti 335 dibagi 330. Maka indeks PASE-nya adalah 101. Nah, baru di sini dia tanya terakhir. Berapa indeks Fisher dan Dробis-nya? Kalian tinggal pakai rumus gampang kan? Kalau Fisher sigma indeks kalau Fisher akar indeks leperes dikali indeks PASE itu hasilnya. Kalau indeks Dробis indeks leperes ditambah indeks PASE dibagi 2. Oke, udah masuk ini. Sigmanya akarnya berapa? Berarti indeks Fisher-nya segini. Nah, Dробis segini. Jauh nggak bedanya? Sama ternyata. Ya kan? Oke, itu nomor 16. Nomor 17, 18 ngapain sih? 16, 17. Nah, dari hasil indeks Fisher dan indeks Dробis menurut kamu sesuai yang mana hasilnya kalau kayak gini? Keduanya sama. Nah, kalau misalnya kalau misalnya antara si Fisher sama Dробis beda, nah kalian bilang ada perbedaan. Tapi lihat lagi kalau perbedaan, lihat lagi ke leperes sama PASE. Di sini leperes sama PASE bedanya 0, kan? Nah, jadi harusnya tidak ada terlalu masalah. Dan setelah dipakai Fisher pun sama Dробis juga 0, bedanya. Ya kan?
Nah, jadi seharusnya nanti yang B pun harusnya tidak terlalu jauh bedanya. Jadi kalau misalnya menurut kalian nanti jawab aja. Kalau misalnya sama ya, keduanya sama karena memiliki nilai yang sama hanya berbeda desimal. Kalau misalnya terlalu jauh, baru kalian bilang, menurut saya kembali lagi pendekatan yang si Leperes sama Pase, dekatan si Fisher atau Drobis. Itu aja. Nah, sama terakhir, apa kesimpulan untuk data statistik ini? Nah, itu logis aja, terserah. Bukan. Banyak lah. Kesimpulannya apa? Kira-kira dari yang kita pelajarin ini. Ini nomor 17-18 saya cuma kasih logika doang. Jadi nggak ngitung lagi. Nah, yang ngitungnya cuma sampai 16. Tapi sebenarnya seru kan? Dikasih. Yang mana? Yang mana? Recordnya saya kasih. Oke.